Siapa itu? Itu mas. Astagfirullahaladzim. Allah, dia kok lompat bang? Allahu Akbar. Mas, mas. La ilaha illallah. Aku akan perlihatkan wajahku. Lihatlah. Ini buaya putih yang Bener. ini maksud Mbak Wartam itu. Iya benar. Jika engkau Jaka Puring, masuklah ke dalam raga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku semua dimanapun Anda berada. Malam hari ini alhamdulillah kita sudah sampai Cilacap teman-teman. Kita udah libur berapa hari ya? 2 hari ya? 2 hari. 2 hari kita perjalanan ke Cilacap teman-teman. Capek sebenarnya guys. Capek banget, luar biasa. Luar biasa. Ini Berapa kita jam ya perjalanannya? lama lah ya Iya benar. teman-teman. Kita menghadapi banyak rintangan di jalan. Tapi kemarin-kemarin kita coba record ya, ternyata nggak ada kendala sama sekali ya setelah ketemu ojol itu ya. Iya alhamdulillah. Alhamdulillah. Soalnya kita coba record ini lokasi kayaknya angker nih. Kita coba record ternyata nggak kepake karena nggak ada momen guys. Jadi ya udahlah, kita berjalan terus sampai Cilacap. Alhamdulillah sampai rumah, dan malam hari ini bantu doa ya teman-teman, kita bakal perjalanan lagi menuju ke rumahnya Dinda ya. Kita bakal ke sana untuk melihat keadaan Dinda yang sekarang ya. Siapa tahu kita bisa turut membantu nantinya ya, sambil perjalanan ke sana guys. Karena beberapa ada yang sudah memahar kuliah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya teman-teman semua yang sudah memahar kuliah, yang nantinya uang tersebut bakal dialokasikan dan diberikan kepada Dinda seutuhnya teman-teman. Kita tidak mengambil uang sepeser pun ya bang. Iya. Khusus semuanya untuk Dinda. Dan kita pun ini perjalanan seadanya ya. Apa ya, sangune bekalnya itu seadanya teman-teman. Yang penting ada bensin buat jalan lah. Kalau makan kita gimana nanti ya bang. Iya. Ya Lillahi ta'ala. seadanya juga. Seadanya juga Iya. nilai ta'ala teman-teman. Kadang juga kemarin ada yang kita berhenti di warteg ya. Iya. Kadang ada yang ngasih minum kopi, kadang ada yang ngasih makan gitu di jalan teman-teman. Alhamdulillah banyak orang-orang baik yang menyertai kita dalam perjalanan teman-teman. Dan malam hari ini pun kita tetap berpikiran seperti itu, positif. Semoga kita sampai sana tidak ada halangan. Iya, mudah-mudahan nggak ada halangan di perjalanan, bisa sampai tujuan. Itu kayaknya udah kangen sama Dinda ya. Wih, bisa aja. Enggak lah, ini kan amanat. Jadi kita harus sampai sana. Bukan masalah kangen, karena amanah. Tapi teman-teman kangen ya sama Dinda ya. Ya semoga kita pulang itu Dinda nggak kenapa-napa ya, nggak ada gangguan Ya, ya. Jadi dan orang tuanya itu mudah-mudahan sehat ya, karena orang tuanya kan udah tua ya, sudah sepuh gitu. Ya udah teman-teman, kita langsung jalan. Tapi tetap sama, kita nanti kalau misalkan ada sesuatu pun kita record ya, atau kita kesasar gitu. Kadang kalau kita kesasar kita record guys. Iya benar. Siapa tahu ada momen ya kayak gitu guys. Ya udah kita jalan ya teman-teman. Ini kita pakai sandal dulu. Sepatunya di tas. Sepatu di tas. Ada juga yang di motor. Nanti kalau kita butuhkan untuk dipakai. Ayo bang. Oke. Nggak salah jalan lu bang. Enggak mungkin mas. Mapnya benar. Iya, mapnya ke sini arahnya kok. Tapi kok kayak nggak ada jalan mas. Nggak ada lampu juga. Ini lampu juga cuma lampu di sini. Sana udah gelap semua ini. Motor lu tinggal aja dulu sini lah. Kunci dulu. Ini lokasi apa sih? Aman nih taruh sini. Kunci aja kali. Coba lihat map. Takutnya salah nih. Lihat map dulu bang. Salah ya? Salah ini.
harusnya. Apa tadi pertigaan tadi ya? Kayaknya Belok ke pertigaan kiri tadi ya? ya. Kita ke kanan. Iya bener, salah ini. Wah, kampret. Astagfirullahaladzim. Ada aja setiap mau perjalanan tuh ada aja ya. Tapi ini lokasi apa bang? Bentar, aku penasaran ya. Kayak bendungan ya bang? Iya ini bendungan ini mas. Iya bener, salah ini mas. Salah ya? Oh, salah belok. Bendungan mana ini? Ini sampai Bumi Ayu kan? Iya. Bukan Bumi Ayu ini. Apa ini? Kebumen. Kebumen ya? Kebumen ini tuh bener. Udah sampai Ini di Kebumen. mapnya Kebumen. Ini kemana ini? Kalau kita tadi naik motor ngikutin jalan ini kemana ini? Coba aja, coba dulu. Lu pegang kamera apa ya? Ya udah aku yang pegang. Pakai senter ini bang, biar terang bang. Bentar. Agak serem juga bang lokasinya bang. Iya bener. Ini kayak nggak ada rumah lagi kayaknya ya. Oh ya ada bangunan bang. Rumah gitu. Itu rumah tuh. Mana nggak kelihatan? Itu tuh. Kita tanya ke orang Nggak situ. kelihatan di sini. Itu tuh. Tuh. Oh iya bener, itu kayak bangunan rumah tah. Kita tanya aja ke orang punya rumah ya. Senter lu kurang terang kayaknya bang. Udah terang ini. Kurang Airnya. terang. Tapi kok gelap ya? Coba tuh. Bener nggak sih ini bang? Bukan rumah weh. Allahu Akbar. Tak kira rumah, dari jauh kayak rumah loh. Kayak bendungan bang. Mentok nih jalan. Ya kan? Nggak bisa kendaraan lewat sini lah. Kendaraan nggak bisa. Ini berarti buntu ini. Jalan bang. Astagfirullah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim mas. Siapa itu? Itu mas. Astagfirullahaladzim. Allah dia kok lompat bang Allahu Akbar. Mas. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Ke bawah air bang. Nggak ada di sini mas. Itu loncat kemana tadi ya? Sini coba kameranya bang. Ini. Gelap soalnya di sini nggak kelihatan. Aku coba cek sebelah sini. Coba. Lu takut air ya? Takut. Astagfirullahaladzim. Ada nggak di situ mas? Nggak ada. Tapi aku tangkap energinya itu manusia bang. Bukan hantu bukan. Tapi kok nggak ada mayatnya ya? Kalau iya manusia. Allahu Akbar, ini mas. Astagfirullahaladzim. Ini Apa? Allahu ini yang tadi Akbar. loncat kan? Iya. Betul. Astagfirullahaladzim. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang, tanya coba bang. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Bapak dari mana pak? Kok tadi saya lihat bapak ngapain itu? Bunuh diri ya? Astaga. Tadi Bapak itu loncat. Kenapa? Apakah ada masalah pak? Allahu Akbar. Terus kok sampean tahu-tahu di sini? Aku sama teman saya ini tadi lihat sampean loncat loh. Loncat lo di sebelah sana. Kok ada di sebelah sini? Pak. Diam aja, Mas. Iya ya. Kenapa ya? Mbah.
Saya tadi lihat sampean sendirian di tempat seperti itu. Maksudnya, sampean tuh lagi ngapain dan sampean tuh ngalami apa sebenarnya? Nak, jangan terlalu dekat. Tubuhku sudah terlalu lama menanggung sesuatu yang seharusnya tidak ditanggung manusia. Maksudnya gimana, Mbah? Aku memiliki ilmu yang membuat tubuhku tidak bisa mati. Dulu aku mengira ini sebuah anugerah, tapi ternyata itu adalah penderitaan. Maksudnya kalau gitu kenapa Mbah tidak mencari orang yang bisa menghilangkan ilmu itu, Mbah? Guru sampean atau sopo kuwi yang ngajarin sampean ilmu itu, Mbah? Sudah banyak yang mencoba. Tidak ada yang berhasil. Ilmu itu sudah menyatu terlalu dalam dengan diriku. Tapi saya ingin mencoba membantu, boleh, Mbah? Kau tidak tahu apa yang akan kau hadapi. Kalau kau gagal, kau bisa celaka. Gimana, Bang? Gimana ya? Kami nggak peduli, Mbah. Kami nggak tega melihat sampean terus menderita sendirian seperti ini, Mbah. Sendirian. Iya, sampean kan di sini sendiri. Maunya apa sampean punya keluarga toh? Saya tidak punya keluarga. Aku hidup sebatang kara. Tapi, bertahun-tahun lalu, aku bertemu seseorang yang akhirnya menjadi sahabatku. Seseorang. Bukan manusia. Lalu siapa, Mbah? Namanya Jakapuring. Jakapuring. Jakapuring, Mas. Siapa Jakapuring? Ia adalah sosok gaib yang berwujud buaya putih. Masih ada buaya putih ya? Kayak gimana gitu ya? Jangan takut. Jakapuring bukan makhluk yang ingin mencelakai manusia. Kami sudah menjadi teman sangat lama. Kami sama-sama pernah hidup dalam kesendirian. Kami sebenarnya nggak ingin mencampuri urusan Mbah, ya, atau teman sampean. Sampean sinten sih, Mbah? Panggil saya Mbah Wartam. Mbah Wartam, Mas. Mbah Wartam namanya. Mbah Wartam. Iya. Terus Jakapuring yang sampean maksud itu buaya putih. Terus sahabat sampean. Dia di mana sekarang, Mbah? Ia selalu di dekatku. Hanya saja, tidak semua orang mampu melihatnya. Berarti nggak sembarangan, maksudnya nggak sembarangan nunjukin gitu ya, Bang? Iya, nggak semua orang bisa lihat juga. Dan nggak semua orang dikasih tahu mungkin, Mas. Iya, paling gitu ya. Terus apakah ada hubungan Jakapuring dengan kami atau dengan panjenengan, Mbah? Dulu, aku berjanji kepada diriku sendiri. Jika suatu hari ada seseorang yang benar-benar mampu mencabut ilmu di dalam tubuhku, maka Jakapuring akan menemani orang tersebut. Weh. Maksudnya gimana ya, Bang? Gimana itu, Mas? Nggak paham juga aku. Gini, Mbah, maksud Mbah itu
Jakapuring akan menjadi pendamping orang yang nyelamatin sampean, melepaskan penderitaan sampean gitu maksudnya. Ya, karena aku tahu orang yang mampu membebaskanku dari penderitaan ini bukanlah orang sembarangan. Tapi kita kan manusia biasa ya Bang. Iya benar. Maksudnya selama ini sampean itu sudah mencoba mengakhiri hidup berkali-kali gitu, atau baru di tempat ini Mbah? Sebelumnya, aku sudah berkelana mencari orang yang bisa mengakhiri hidupku. Dan perjalananku, jika aku menemukan lokasi atau tempat yang kemungkinan besar bisa membuatku mati, diriku akan melakukannya. Maksudnya seperti tadi loncat dari bendungan gitu Mbah. Wah Mbah, orang itu pengen hidup selamanya ya Bang. Iya benar. Pengen, kadang orang ada yang pengen kekal abadi ya. Iya benar. Nggak pengen mati, takut malah pada mati, pada kematian itu pada takut Mbah. Sampai kok malah pengen hidup diakhiri ya Bang. Iya. Tubuhku sudah tidak bisa menahan sakit ini. Ilmuku menggerogotiku dari dalam. Kayak apa ya, kayak kanker gitu ya Bang. Kayak kanker gitu mungkin ya. Mungkin kayak gitu Mas. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kita lihat Mbah kayak sehat-sehat aja ya. Iya Bang. Ya mungkin dari luar sehat, dalamnya itu Mas. Mungkin kayak gitu. Aku akan memperlihatkan wajahku. Lihatlah, Allahu Akbar. Matanya mau copot Bang. Hidungnya bolong. Bang lu jangan kabur Bang. Diem Bang. Di situ Bang. Allahu Akbar. Kayak Akbar. Mas. tulang doang ya Bang. Kelihatannya sehat ya, ternyata tulang doang Bang. Iya Mbah, saya mengerti apa yang sampean rasakan. Kami juga melihat keadaan sampean memprihatinkan Mbah. Tapi apakah tidak sebaiknya Mbah itu jangan bunuh diri ya Bang? Kalau bunuh diri itu kan sesuatu yang gimana ya Bang? Nggak boleh, sama agama juga nggak boleh ya? Iyalah nggak boleh. Mbah, sampean mending gini Mbah. Ini sih saran ya Bang ya. Iya benar. Lakukanlah perbuatan baik, perjalanan lagi gitu mungkin Mbah. Kita sih nggak tahu ya, maksudnya mungkin sampean udah capek, sudah kemana-mana gitu ya. Tapi kan Tuhan yang mengizinkan orang mati atau enggaknya ya Pak. Bukan manusia ya Bang. Iya benar. Benar Mas. Kita mau bantuin gimana Mbak? Maksudnya Mbak, ini kita nggak mungkin lah ngebunuh orang ya Bang. diriku sudah berusaha hampir 50 tahun. Aku mencoba mengakhiri hidup. Tapi tidak satu pun cara bisa membunuhku. Ataupun diriku tidak bisa menemukan orang yang bisa mencabut ilmu di dalam tubuhku. Maksudnya susuk apa Bang? Mungkin Aku pernah dengar loh yang gimana? kayak susuk gitu. Susuk terus apa ini? Ilmu hitam gitu yang mungkin ya. Iya memang Rawa-rawa kalau entek apa ya? iya kalau kayak gitu biasanya yang udah setahu aku ya Mas, ya itu susah kayak gitu. Untuk normal lagi tuh susah. Terus gimana ya? Mbah, kalau begitu
Boleh kita bantu sebisa kita, Mbah. Kalau boleh itu juga ya. Pikirkan baik-baik, nak. Setelah engkau mengambil keputusan ini, hidupmu mungkin tidak akan sama seperti sebelumnya. Maksudnya gimana? Gimana tuh bang? Eh, Kami sudah memutuskan, Mbah. Ya intinya kita mencoba lah, Mbah. Siapa tahu memang kan sampean udah mencoba ke beberapa orang, mungkin nggak terhitung. Terus sampean sudah mencoba bunuh diri, juga mungkin tidak terhitung gitu ya. Sering gitu sampean lakukan. Jadi kita lah coba lah ya. Kalau begitu, mungkin inilah saatnya aku melepaskan penderitaan yang selama ini mengingatkanku dan selama ini membelenggu tubuhku. Yo mungkin, Mbah, tapi kita juga nggak janji ya, Bang. Hanya mencoba, Mbah. Terus gimana dengan Jakapuring itu, Mbah? Yang sampean ceritakan tadi, sosok sopo? Bang? Jakapuring itu Jakapuring itu ini apa? Siluman, semacam siluman buaya. siluman buaya. Iya, siluman buaya. Itu gimana kalau sampean meninggal? Ini kan otomatis Jakapuring sendirian. Itu gimana, Mbah? Yo kasihan juga ya. Teman sampean, sahabat sampean gitu. Jakapuring akan memilih sendiri apakah ia bersedia menemanimu. Jaka, sahabatku, mungkin sudah waktunya kau bertemu dengan orang yang akan meneruskan perjalananmu. Maksudnya gimana sih, Bang? Nggak ngerti, aku nggak paham. Jakapuring di sini, Bang. Kayaknya di sini, soalnya dari tadi si mbahnya bilang ini selalu mendampingi di sekitar kita ini. Kalau ada mbahnya pasti ada Jakapuring itu. Apa kita pakai kol ya, Bang? Oh iya, bener mas. Gimana? Mbah, Mbah Wartam. Ini kita punya kol ya, Mbah. Eh, tapi nggak banyak ya, Bang. Kita punya Iya. tapi nggak hanya beberapa lah, Mbah. Kalau sampean mau mencoba, ya silahkan. Tapi ini ngapunten ya, Mbah. Kita kan eh ya memang kita tujuannya membantu sesama ya, Bang. Iya. Membantu membantu sampean gitu. Terus orang-orang yang Orang yang membutuhkan, membutuhkan. iya. Iya. Tapi kita juga punya misi, kita juga membantu saudari saya, Mbah. Namanya Dinda. Dia juga butuh bantuan. Oh, gimana ya, Bang? Eh, Jangan khawatir. Aku memiliki sesuatu yang berharga pula, seperti yang kau miliki. maksudnya uang, Mbah. Eh, kita kan membantu Dinda itu dari segi finansial. Maksudnya uang itu nantinya bakal membantu Dinda untuk membangun rumah ya, Bang. Iya. Membeli sebidang tanah. Iya. Terus ya biar hidupnya sejahtera, karena Dinda itu wanita yang sangat membutuhkan dibandingkan kita ya, Bang. Iya. Diriku juga tidak tertarik dengan uang. Sudah tidak tertarik sama sekali. Diriku hanya menginginkan kematian. Terus maksudnya yang Mbah miliki yang berharga itu apa, Mbah? Seperti yang saya bilang tadi, sahabatku akan setia menemanimu. Dan diriku mempunyai sebuah pegangan tongkat. Ambillah
ambillah. Tongkat itu akan bermanfaat bagimu nantinya. Suatu saat nanti, kau akan mengerti kegunaan tongkat itu. Tongkat apa sih, Bang? Nggak tahu ini. Tongkatnya Coba banyak. liatin ke penonton, Bang. Ada Angkat dikit, angkat dikit. Oh iya, iya, udah. Udah. Tongkat apa itu, Mbah? Oh, dikasihin ke saya, itu ada aksaranya ini, Mas. aksara. Iya. Mbah, itu tongkat apa, Mbah? Maksudnya itu buat apa? Kegunaannya Kita buat bawa-bawa tongkat kayak gitu. Simpanlah tongkat ini. Suatu saat, kau akan mengerti kegunaan tongkat itu. Ya udah, Bang. Gimana menurut ente, Bang? Kuliahnya mana? Oh iya. Bentar. Gini teman-teman. Kita manut aja ya. Ya wes lah ya. Ya intinya kita bantu sama gitu kan. Mm-mm. Kasihin, Mbah. Kuliahnya, Bang. Punten, Mbah. Bentar, Mbak. Ditampi, Mbah. Ini Maaf. buat sampean. Ya wes kita terima sebagai Bang, barter ya. Iya. Kita tukeran lah. Sampean punya benda berharga dan itu juga ini saya cerita sedikit, Mbah, itu call ya. Kita dapatkan juga susah ya, Bang. Susah. Dan cuma satu-satunya di dunia ini, nggak ada yang punya. Itu pun juga warisan, Mbah. Sesuatu yang berharga bagi kamu, Mbah. Akhirnya, datang juga waktunya. Gimana ya? Saya temani, Mbah, ya. Kita hadapi bersama, Mbah, apa yang sampean rasakan, apa yang sampean derita. Aku temenin sampean lah ya. Tidak, nak. Ada sesuatu hal yang harus kau dengarkan baik-baik. Apa itu, Mbah? Bang. Dengerin, Bang. Dia ngomong apa, Bang? Jika aku meminum kolia ini, dan ilmu itu benar-benar tercabut dari tubuhku, mungkin hidupku akan berakhir. Tapi, Mbah, Dengarkan dulu, nak. Aku sudah terlalu lama hidup dalam penderitaan ini. Aku tidak takut dengan apa yang akan terjadi. lalu kenapa Mbah tidak minumnya di sini aja ya, Bang? Iya. Kita biar bisa ngurusin sampean. Sampean katanya sebatang kara cuma punya teman satu. Kalau sampean minum di sini kan kita bisa tahu reaksinya. Terus juga kalau sampean kenapa-napa kita yang ngurusin, Mbah. Ya, Bang, masa sampean Iya, benar. meninggal kita nggak ngurusin, Bang? Ya nggak? Iya. Karena aku tidak ingin kau melihat kepergianku. Mbah, seriusan, Mbah, gimana, Bang? Gimana? Maunya kayak gitu? Aku akan pergi ke suatu tempat. Di sana, aku akan meminum kolia ini sendirian. Kenapa harus begitu, Mbah? Di sini aja ya, Bang? Iya. Karena aku ingin kau mengingatku sebagai orang yang pernah berjuang untuk terbebas. Bukan sebagai orang yang kau lihat di saat terakhirnya. Tapi ada satu hal yang harus kau ingat. Apa itu, Mbah? Jika setelah aku pergi, kau berada dalam keadaan terdesak, jangan takut. Insya Allah, Mbah. Insya Allah saya dan teman saya ini selama ini nggak punya rasa yang takut terhadap sosok. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, Mbah. Iya. Terus kenapa sampean ngomong kayak gitu? Karena saat itulah Jakapuring akan datang kepadamu. Selama aku masih hidup, dia adalah sahabatku.
Jika aku sudah tidak ada, mungkin dia akan menjadi penjagamu. Tapi bagaimana saya tahu kalau itu benar-benar Jakapuring, Mbah? Kan soalnya banyak sosok ya, Bang. Iya benar, suka Kadang berubah-ubah kan. manipulasi, kadang iya kan? Benar-benar. Emang sih selama ini kita belum pernah ketemu buaya putih, cuma sampai yang cerita kayak gini ya, baru denger gitu loh. Kau akan tahu ketika waktunya tiba. Nah, terima kasih karena sudah datang ketika tidak ada seorang pun yang peduli kepadaku. Kita hanya membantu sebisa kita ya, Bang. Iya. Kita melihat sesama manusia gitu, Mbah. Kita membantu ya, nggak pandang bulu. Kita lihat orang yang perlu dibantu, kita bantu. Tapi yo gitu doang ya, Bang, yang bisa kita bantu ya, Bang. Iya, sebisanya. Dan karena itu pula, aku tidak akan melupakan kalian. Mbah. Mbah. Bentar, Mbah. Kita boleh nganter sampean mungkin ke tempat yang sampean maksud ya, Bang ya? Iya. Diantar aja mungkin, Mas. Iya. Jangan ikuti aku. Mbah. Mbah, Mas. Ikutin ini. Bentar. Percayalah. Aku harus menyelesaikan ini sendirian. Semoga Mbah Wartam ini ya, Bang, menemukan kedamaian loh. Iya. Serius, Mbah, ini nggak usah diantar, Mbah. Bang, Mas, itu gimana? itu simpen aja, Bang. Ini simpan. Heeh. Itu beneran nggak mau diantar? Ya dia nggak pengen diantar ya. Kasihan, Bang. Sebenarnya Iya. sih ya kasihan. Udah tua kayak ngono. Sendiri lagi ya. Iya. Ya udah, kita juga masih ada perjalanan, Bang. Iya, masih jauh loh ini. Ayo. Pegang Ini dulu, apa Bang. yang pegang? Pegang dulu. Apa itu kita nggak ngebunuh orang namanya, Bang? Gimana, Mas? Apa kita itu namanya nggak ngebunuh orang ya? Enggak lah. Kita ngasih jalan yang terbaik Coba senternya, Bang. daripada mengakhiri hidupnya berkali-kali masih tetap nggak bisa, tersakiti gimana? Tersiksa dia, Bang. Iya, tersiksa. Nah, itu pelajaran untuk kita semua, Bang. Maksudnya Iya bener. kalau masih muda, masih punya kemampuan itu jangan gembeleng apa ya? Lebih ke berhati-hati untuk mempelajari ilmu. Jangan sampai kalian tuh terikat di dalam ilmu itu. Kalau Iya. sampai terikat, sampai dibawa mati itu bahaya. Kadang malah ada yang meninggal dalam keadaan sudah umur ratusan tahun, tapi badannya itu digerogoti ilmunya sendiri itu loh. Nggak bisa mati dia. Iya bener, Mas. Bawa minum nggak sih, Bang? Nggak bawa, Waduh. lupa. Penasaran sama buaya putih itu ya, Bang? Iya sama, aku pun Dia penasaran. bilang di dekat dia terus, tapi kok tadi nggak minta diperlihatin, Bang? Iya ya. Lupa tadi nggak ngomong. Bang, Tapi ya mungkin kalau udah waktunya dikasih tahu mungkin, Mas. Mbak, aku pengen lihat Jakapuring gitu ya. Iya. Mungkin kalau udah waktunya dikasih tahu kali, Mas. Tongkat apa sih, Bang? Nggak tahu, ini ada Kayak tongkat komando ya, Bang? semacam tongkat komando tapi banyak aksaranya ini. Coba lihat, Bang. Bentar. Coba Mas, tolong Mas, susah Mas.
Iya kan? Iya, lafaz. Lafaz Allah kan? Iya. Terus dia, apa yang aku ingat, tongkat ini bakal bermanfaat untuk kita nantinya. Iya benar. Tapi kita nggak tahu sih, maksudnya manfaatnya untuk apa gitu ya. Iya. Aduh. Terus lah, kita sambil jalan aja bang. Iya, ini masih jauh loh mas. Masih jauh. Motor kita juga. perjalanan. Motor kita di sana tadi ya? Iya. Astagfirullahaladzim. Suara apa itu bang? Bang, Jakapuring bang. Itu kayaknya yang dimaksud bang. Oh iya benar itu mas. Ini buaya putih yang Bener. yang dimaksud Mbah Wartam itu. Iya benar. Jika engkau Jakapuring, masuklah ke dalam raga di antara kami. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sebenarnya sampean Mbah? Namaku Jakapuring. Diriku berasal dari Karangbolong. Namun, jangan anggap aku seperti buaya biasa. Aku adalah buaya putih yang telah melewati kehidupan yang panjang. Buaya putih dari Karangbolong, Mbah. Benar. Tetapi, dahulu aku bukan seperti ini. Lalu bagaimana kamu bisa menjadi buaya putih, Mbah? Dahulu kala, aku bukanlah seperti makhluk yang kalian ceritakan sekarang. Aku hanyalah seorang manusia yang hidup pada zaman ketika tanah Jawa masih dipenuhi kerajaan, kadipaten, dan orang-orang yang memiliki kesaktian. Diriku pernah mencintai seseorang yang bernama Dewi Sulastri. Namun, ketika cintaku tidak pernah berjalan seperti yang kuharapkan, Sulastri telah memilih Raden Jono. Amarah, kecewa, dan rasa kehilangan membuatku mengambil keputusan yang pada akhirnya mengubah seluruh hidupku. Aku membawa Sulastri pergi. Raden Jono mengejarku. Kami bertarung dari satu tempat ke tempat yang lain. Aku mengarahkan kesaktianku. Karang yang menghalang jalan pun kuhantam hingga berlubang. Namun, kesaktianku ternyata belum cukup untuk mengalahkan Raden Jono. Hingga akhirnya, pusakanya mengenai tubuhku. Saat itulah, sesuatu yang tidak pernah kubayangkan terjadi. Tubuhku berubah, tanganku berubah menjadi kaki. Tubuhku diselimuti sisik, dan wajahku tidak lagi seperti manusia. Aku telah berubah menjadi buaya putih. Sejak hari itu, manusia mengenalku dengan nama yang berbeda. Mereka menyebutku sebagai sosok yang misterius yang menghuni wilayah selatan. Tetapi, dengarkan baik-baik. Aku bukan sekedar monster yang dalam cerita. Diriku adalah Jakapuri, manusia yang pernah mencintai, manusia yang pernah marah, manusia yang akhirnya kehilangan wujud kemanusiaan. Dan sampai hari ini, namaku masih dalam kisah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika kalian ingin mengetahui kisahku yang sebenarnya,
Jangan hanya melihat wujudku sebagai buaya putih. Karena di balik sosok itu masih ada kisah seorang manusia bernama Jakapuri. Jadi kamu pernah menjadi manusia. Iya, aku pernah menjadi kehidupan seperti manusia. Karena itulah aku masih memahami rasa takut, kesepian, sehingga aku masih takut kehilangan dan persahabatanku. Lalu bagaimana kamu bertemu dengan Mbah Wartam? Ya, kami sebenarnya bertemu ketika kami sama-sama berada dalam keadaan yang sulit. Mbah Wartam melihat diriku bukan sebagai makhluk yang harus ditakuti. Dia justru berkata bahwa nasib kami itu hampir sama, nak. Apa maksudnya? Ia merasa dirinya dari manusia lain, sedangkan aku telah kehilangan wujud kemanusiaanku. Kami sama-sama menjalani hidup yang panjang dan penuh kesunyian. Jadi kalian menjadi sahabat. Iya, Mbah Wartam adalah sahabatku selama bertahun-tahun. Aku merasa dan melihatnya bertahan menghadapi kehidupannya itu sangat menyedihkan. Tapi kenapa tubuh Mbah Wartam nggak bisa mati? Itulah kutukan yang paling berat, nak. Tubuhnya tidak dapat mati selama 100 tahun. Sekarang gini, bayangkan hidup begitu lama ketika tubuhmu sendiri tidak bisa mengizinkanmu mengakhiri penderitaan. Dan sekarang aku harus menolongnya. Bukan hanya menolongnya, nak. Kau harus membalasnya dari kebaikannya dia dan membebaskannya dari ikatan yang selama ini menahannya. Kenapa kamu tidak melakukan sendiri? Karena ada hal-hal yang tidak dapat kulakukan. Aku telah terlalu lama menjadi bagian dari kehidupan Mbah Wartam. Mungkin karena itu takdir mengirimkan kalian. Kami bahkan tidak yakin bisa menolongnya. Keraguanmu itu justru menunjukkan bahwa hatimu belum dipenuhi kesombongan, nak. Lalu apa yang sebenarnya kamu inginkan dari kami? Jika kau berhasil menolong Mbah Wartam, diriku ingin menjadi sahabat kalian. Bersahabat dengan seekor buaya putih. Jangan melihat wujudku lah, lihatlah hatiku. Kenapa kamu ingin bersahabat dengan kami? Karena selama hidupku, aku kehilangan banyak hal. Aku kehilangan wujud lamaku, sehingga hidupku yang pernah ku miliki dan melihat banyak orang datang lalu pergi. Tapi kamu masih memiliki Mbah Wartam. Benar, nak. Dialah sahabatku yang membuatku tidak merasa sendirian. Namun waktunya Mbah Wartam hampir tiba, nak. Apa maksudmu? Jika kau mampu membebaskan Mbah Wartam dari kehidupannya yang 100 tahun selama ini, berarti kau telah melakukan sesuatu yang bahkan tidak mampu dikulakukan untuk sahabatku sendiri, nak.
Dan setelah itu Ya, gimana ya nak? Setelah itu aku tidak akan memintamu menjadi oh, pengingatku. Aku tidak akan meminta apapun dari kalian ya. Aku hanya ingin ketika suatu hari nanti kau berada dalam kesulitan, kau tahu masih bahwa masih ada aku. Yo, kau tahu Jakapuring ini masih mengingatmu sebagai sahabat kok. Pergilah, selamatkan Mbah Wartam. Oh, dan aku akan kembali ke tempat asalku nak. Kamu janji yo. Kalian janji nolongin Mbah Wartam yo. Yo, ya yo wes. Koyo ngono. Kalian bukan lagi orang asing kok bagiku. Kalian udah aku anggap sebagai sahabat baru diriku ya. Iya. Jokopuring. Ingat-ingat itu ya. Iya. Jokopuring. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas. Astagfirullahaladzim. Bentar mas. Nah. Buayanya kemana tadi bang? Astagfirullahaladzim. Hmm? Tiba-tiba keluar mas. Barusan masuk ke raganya Mas Alam. Oh masuk tadi? Iya masuk, terus tiba-tiba cerita panjang lebar. Cerita apa? Intinya apa? Intinya ya minta tolong agar Mbah Wartam itu keinginannya itu bisa tersampaikan, dibantu oleh kita berdua ini. Yang kok itu apa? Bantu kita ngasih kuliah itu tadi. Iya. Ngucapin terima kasih Iya, maksudnya. ucapin terima kasih. Dan katanya kalau sampai berhasil, siluman buaya putih itu yang namanya Jakapuring. Jakapuring ya benar. Jakapuring itu kalau memang berhasil, Mbah Wartamnya keinginannya terpenuhi, Jakapuring akan ikut kita. Gimana itu mas? Jahat nggak sih dia? Ya mungkin bisa Enggak ya? membantu lah. Membantu ya? Iya. Lu nanya tongkat itu nggak tadi? Tongkat yang itu Nggak ke Jakapuring? nanya lagi. Nggak nanya ya? Iya nggak nanya. Penasaran sama tongkat itu juga Iya, aku bang. Benar. Tapi dia udah janji ke kita kayak gitu. Berarti sama janjinya dengan dia ke Mbah Wartam gitu ya? Iya. Aku masih penasaran sebenarnya sama Jakapuring. Oh Jakapuring penghuni sini apa gimana sih? Iya penghuni sini, tapi udah lama ikut Mbah Wartam itu. Mbah Wartam. Iya. Dan sering membantu Mbah Wartam kalau ada kesulitan apapun. Cuma yang kali ini kesulitannya Mbah Wartam, Jokopuring itu nggak bisa membantu. Bukannya sakti dia bang? Iya memang sakti. Siluman. Iya siluman. Dia cerita tentang kehidupan dia juga nggak? Kalau Mbah Wartam kan cerita tadi tentang kehidupan dia. Itu Jakapuring cerita nggak kehidupan dia itu? Nggak cerita sih tadi. Nggak cerita dia. Wah. Yaudah kita ke motor apa ya? Iya ya. Ya gini teman-teman, itu soal kuliah ya teman-teman ya. Saya kembali lagi mengingatkan, kuliah itu kita punya, cuman tidak
seberapa, hanya punya beberapa aja. Dan nantinya hasil dari pemahalan kuliah bakal kita kasihin ke saudari kita Dinda yang tengah membutuhkan. Kita sekarang aja mau ke rumahnya Dinda, guys. Cuman ini kita kesasar dan mampir ke lokasi yang bisa dibilang bendungan ya bang. Iya, ini bendungan ini. Bendungan gitu, dan nggak sengaja ketemu sosok, bukan sosok sih, manusia itu ya. Manusia, Mbah tapi Warta, mau mengakhiri hidupnya tadi, mau loncat kan di bendungan ini. Lo kalau kayak dia gimana bang? Nggak mati-mati gitu. Ya bingung juga lah, Sedangkan harus gimana kayak gitu. penyakitnya di dalam tubuh aja udah numpuk kali. Iya, sampai tadi mukanya itu tulang-tulang aja ya, Kasihan. tulang dengan kulit aja tadi, dagingnya nggak ada sedikit pun. Ya paling gini bang, biarlah tongkat itu kita simpen dulu. Kita ingatnya ke Mbah Wartam itu kan dia orang yang baik lah. Kita memiliki sesuatu yang berharga, dia juga memiliki sesuatu yang berharga, Iya benar. yaitu sebuah tongkat. Kita simpan aja dulu. Untuk fungsinya kita nggak tahu teman-teman, kita cuma dikasih doang kok ya. Kita juga manusia pada umumnya guys, punya keterbatasan ilmu ya. Ayo bang, Oke, udah tutup aja kali ya bang. udah tutup aja nih. Kita pamit guys. Pamit lah. Nanti kalau ada sesuatu kita rekod lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.